menerangkan tentang bagaimana sikap kita ketika di waktu bangun pagi menjelang subuh. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa kira-kira yang perlu kita lakukan ketika kita bangun pagi? Ketika kita bangun sebelum subuh, ketika kita sebelum melakukan sholat subuh, kira-kira apa hal yang penting kita lakukan untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua kaula sareng panjenengan diberikan keselamatan, terutama barokah di hari itu. Nopo yang harus kita kerjakan? Kenapa yang perlu kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Lais As-Samarqandi. Imam Abu Lais yang aslinya namanya Al-Imam Al-Muhaddits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Panjenengan mungkin tidak asing dengan nama Samarqandi. Samarqandi itu kalau kita ziarah wali limo, pasti kita ini akan menziarahi makam As-Moroqindi. Kata orang Jawa As-Moroqindi. Kalau bahasa Arabnya adalah Samarqandi. Makamnya wali Allah salah satunya adalah Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Yang kita tahu adalah beliau ayah dari Sunan Ampel. Nah, pengarang kitab ini sama-sama bermarga As-Samarqandi. Mohon maaf saya pakai tangan kiri. Jadi kitab nikah dikarang oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Samarqandi, atau dijuluki dengan Abu Lais As-Samarqandi. Ini kan satu marga ini kan apa ini? Satu golongan dengan ayahnya Sunan Ampel. Sebenarnya Tuban makamnya ini pinggir Pantura. Nah ini kan satu rukun dengan Syekh Ibrahim As-Samarqandi, cuma namanya beda. Pernikahannya mana Abu Lais, nama aslinya adalah Syekh Nasr bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi. Nah, beliau bermadhab Hanafi. Kitabnya sering dibaca oleh para santri, terutama di pesantren. Aneka banyak baca. Kitab ini namanya Tanbihul Ghafilin, jika mau terkenal. Beliau berkata, "Idza asbaha ar-rajul," ketika seseorang itu bangun pagi, fayabghi ayyanwiya, maka seharusnya seseorang tersebut berniat arba'ata asya'a, dengan 4 perkara. Jadi beliau ini waqala ba'dul hukama, juga sebagian ahli hikmah dahulu, apa sikap kula kali panjenengan ketika bangun pagi. Nah ini penting Pak, karena kehidupan itu dimulai dari pagi. Ketika kula sareng panjenengan nika bangun tidur cegetegu, anika di situ kaula sareng panjenengan memulai aktivitas kita di hari itu pada waktu pagi. Lah agar kula kali panjenengan niki diparingi barokah kali Gusti Allah, diparingi selamat, diparingi lancar rezekinya, qabul haja, maka kata Abu
subuh itu jam 4. Berarti sebelum subuh sudah takhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Lah biasa dimulai pagi kita bangun. Maka ketika kita ke pagi, ada 4 perkara minimal yang harus kita kerjakan. Jadi dianjurkan, tidak wajib ini, cuma dianjurkan. Di sini pakai lafaz yang bagi. Yang bagi itu sepatutnya. Jadi kalau saran panjenengan sepatutnya lamun kulaku di waktu kita sebelum melaksanakan sholat subuh kerjakan 4 perkara ini. Yang pertama adalah ada umma faradallahu anhu. Yang pertama itu adalah niat di dalam hati kita ketika kita bangun, minimal kertak. Minimal kertak di dalam hati kita. Kertak Pak itu kertak yaitu ada umma faradallahu anhu. Yang pertama kertak kita ini bangun pagi, pertama yang harus kita niati adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pertama kali kita ini kertak di dalam hati kita atau meniati bangun tidur aku maring ini tani umpamanya berniat untuk menyakiti orang lain. Alhamdulillah semana aku maringene tani turu, maringene aku tak sawat omahe wong iku. Atau aku maringene jam 6 aku tak parani omahe. Tak gepuk wonge umpama contoh. Hari kok ngojo kemarin pas gujuk ngono niku. Lah nika pon tak niat baik nika pon, tidak niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan pertama itu kita bangun melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kula kali panjenengan. Niatkan dimulai dengan sholat subuh, wiridan, berdoa, kemudian menjalani aktivitas. Nah aktivitas itu termasuk dalam orang niku niat niku wau. Gelek niku pon niaten melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ini pun sudah tercakup di dalamnya. Setelah panjenengan semuanya, setelah sholat, wiridan, kemudian wiridan diteruskan dengan doa, kemudian diteruskan dengan membaca ma tayassara minal Quran, maca Quran, maca berapa ayat. Setelah itu beraktivitas dengan bekerja, dan itu semua mengerjakan apa yang diberitakan Allah. Dengan kerja minangka untuk melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, presiden rumah tangga. Lah, menafkahi keluarga adalah kewajiban. Jadi kewajiban niat yang pertama melaksanakan kewajiban rumah tangga Gusti Allah itu mencakup sehari ini kumpul. Ini kan mencakup sehari ini ke Bapak, mulai dari sholat, mulai dari tanggung jawab terhadap keluarga, mulai alaqah untuk nafkah keluarga dan lain sebagainya. Ini kan adalah kewajiban berdasarkan panjenengan. Jadi niatkan yang pertama itu adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat yang lain. Bangun tidur mulai ingin mendolimi seseorang, bangun tidur untuk balas dendam, bangun tidur untuk melampiaskan emosi dan lain sebagainya. Jangan, karena kita tidak boleh memulai kehidupan itu dengan sesuatu yang buruk, yang negatif. Awali kegiatan kita, awali aktivitas kita dengan niat untuk melaksanakan
perintah Allah. Nah, ini penting Pak, penting agar kita mendapatkan ridho dari Allah, qabul hajat, insya Allah apa yang kita ajarkan Allah kabulkan, Allah terima, Allah ijabahi, dan Allah kirim malaikat kepada kita untuk memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang nomor 2 yaitu istinabu ma naha anhu. Yang nomor 2, etika itu adalah di hari itu, pagi itu juga kita niatkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pikiran kita pasti kita sudah mengetahui, pun maklum, pun oni, pun semerap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk untuk kita, apa yang tidak baik untuk langkah kita, apa yang tidak perlu kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Ampun lebar di agenda pikiran kau dan cara baca. Jangan sampai sedikit pun terbesit sesuatu, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah ini juga termasuk ibadah. Ibadah itu tidak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Karena sebagian orang menganggap ibadah itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ini kan dianggap ibadah. Selebihnya dari itu tidak dianggap ibadah. Tak yakin ibadah Pak. Padahal gandengannya, gandengan kita melaksanakan perintah Allah, kemudian digandeng dengan kita juga menjauhi larangan Allah. Ini gandeng ini Pak. Tidak bisa dipisahkan. Lah, menjauhi larangan Allah itu termasuk takwa, jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awak dhewe niki mboten ngedat terus. Awak dhewe niki tak ngomong campak, awak dhewe niki tak apa campak. Pun menghindar dari apa-apa. Nggih, menghindar dari cowok-cowok. Niki pun takwa ternyata. Sedikit gobolana bojo kalau masih bocah takwa punten. Kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah kita kalau ngomong ya ngomong yang baik. Kalau kita ngomong jangan bohong. Kalau kita janji jangan mengingkari. Kalau kita dipercaya jangan mengkhianati. Ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan di awal pagi kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Simple Pak. Mudah, tidak ruwet. Mulai sampai pertama niat mengerjakan apa yang diberitakan Allah. Oh niat baik Pak. Walaupun dikira nikah duhur kalau tahun di dalam apa yang penting niatnya dulu. Perkara duhur kecemplung, lagi pas kecurang umpamanya, alhamdulillah, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, ini istighfar barangkali. Yang penting diniati dulu. Waktu pagi ini kan diniati dulu, karena kehidupan itu diawali dengan dengan niat. Niati dulu, jangan mau kerja nopo. Panjenengan ala sabar, panjenengan mau macol, panjenengan mau panen sabar, panjenengan ngarek. Sampeyan ngarek niat. Niat pagi itu sebelum kita subuh jaga tedu, sebelum wudu, jenengan pun kertas dalam hati. Saya bangun tidur ini, saya di waktu pagi ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sampai mau ngarek dikira mau petok, apa pun niat nih. Pak, ini kan punya niat kan dia. Kok ketok ngarek aku umpamanya. Lah jenengan sudah ngarek itu tanggung jawabnya panjenengan.
Ini kan haji ya. Nah, ini kan perlu sikap kita di waktu pagi hari. Jadi yang pertama adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kedua, niatkan dalam diri kita untuk tidak melaksanakan, tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang nomor 3, insafun bainahu wa bainahu, bimuamalatin. Konsep kita yang nomor 2, nomor 3 insya Allah sebentar lagi Bikula akan diterangkan karena kita pernah di nomor 3, nomor 4 insya Allah pada Selasa pertemuan yang akan datang. Para hadirin, barusan Cak Bakir Bapak Bakir menyampaikan bahwa Selasa yang akan datang bertepatan insya Allah dengan malam nisfu Sya'ban. Ini saya lihat kalender Senin depan ini tanggal 2 Februari atau tanggal 14 Sya'ban. Oh iya. Jadi malam Selasa ini kan malam nisfu Sya'ban. Beliau Cak Bakir nikah dalam apa ditunda apa bayi apa. Kita dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban jika jangan keluar rumah. Jadi mau keluar ke masjid monggo, keluar ke musola bagus, masjid bagus. Kita dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Jadi dianjurkan membaca Yasin 3 kali karena saat itu malam nisfu Sya'ban, malam ditutup buku amal kita menjelang Ramadan. Jadi amal-amal kan itu semuanya tutup buku dulu. Kita akan mengawali buku yang baru dengan membaca Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatkan untuk panjang umur karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 kita